garing JTE 1 garing 2012 garing 2025. Rilis penetapan tersangka perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025 dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HKODIA tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ketemu semua. Teman-teman media saya hormati, saya banggakan. Pada hari ini Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025, saya selaku Kepala Dinas Kota Bandung dengan didampingi oleh adik saya sini para Kasubsi dan jasa senior kami Pak Suparman menyampaikan press release terkait penetapan tersangka perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HKODIA tahun 2025, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bertempat kantor kami Jasa Tinggi Kota Bandung dengan berdasarkan dua bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Jasa Tinggi Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan dua orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil wali kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 10 garing M.2 FD.2 garing 2012 tanggal 9 Desember tahun 2025. 2. Saudara RA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 11 garing N.2.10 garing FD.2 garing 12 garing 2025 tanggal 9 Desember tahun 2025. Adapun yang bersangkutan juga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan. Adapun atas perbuatan tersangka melanggar primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 51 ke 1 KUH pidana. Selanjutnya, subsidiar melanggar pasal 15 junto pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media untuk dimaklumi. Kami mohon dukungan, kami mohon doa untuk kami bisa terus menyelesaikan penyidikan ini hingga perkara ini kami mintakan kepada Tipikor Bandung. Demikian yang saya dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kepada teman-teman sekalian. Kita bahas 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dari mana Pak? Saya dari CNN Pak. CNN. Saya dari CNN. Mungkin Pak Jari untuk
yang depan pakai topi. Pak, izin Fauzi dari Republika yang menanyakan berapa proyek yang diminta dari dinas mana saja, nilainya berapa dan kurun waktu berapa lama melakukan tindakan tersebut. Lalu di luar itu ada dan di dalam yang lain yang berpotensi menjadi tersangka baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, satu lagi yang Izin Pak, jadi dari Dewan terkait penetapan tersangka saya Wali Kota dan daerah ini Pak, dari hasil penyidikan beberapa saksi periksa terus modus operasinya dari dua tersangka ini seperti apa cara ini Pak? Terima kasih Pak. tiga dulu ya, cukup ya. Ya, posisi dua ya. Tiga dulu. Gimana terus? Karena saya mau take off, saya mau landing, ya kan, ke Kota Medan. Untuk kelanjutannya ke depan, jawabannya ini akan disampaikan oleh mahasiswa saya. Akan berkelanjutan ke depannya. Bisa Pak, saya dulu. Siap, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan penjelasan ya. Tadi yang pertama yaitu terkait berapa kerugian negara. Untuk perkara ini bukan pasal 2 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara dan sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Hajari. Ini berkaitan dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, subsidiare pasal 15 junto pasal 12 huruf E ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan dilakukan atau tidaknya seperti itu. Sampai dengan saat ini kedua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan seperti itu. Mengingat dan mempertimbangkan ada perlu berdasarkan undang-undang pemerintah daerah mendapatkan persetujuan seperti itu dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga terkait dengan berapa proyek yang diminta serta berapa dinas ya. Kami belum bisa menyebutkan secara detail karena ini sudah masuk kepada materi dari pendidikan. Yang bisa kami sampaikan adalah beberapa proyek di beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung saja seperti itu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu di kesempatan ini. Itu saja mungkin untuk menjawab. Ada satu lagi. Untuk saksi sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 75 saksi beserta alat bukti lainnya ya seperti itu. Kemudian modusnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hajari, ini menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta proyek kepada para pejabat terkait di SKPD masing-masing yang memiliki kewenangan juga untuk menentukan penyedia seperti itu. Terkait apakah ada pihak-pihak lain, tentunya kami penyidik di sini tidak berhenti sampai dengan penetapan tersangka ini. Apabila di kemudian kedepannya kita menemukan dua alat bukti dan ada pengembangan, tidak untuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang akan dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah cukup untuk saya jawab ya, karena pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan tadi sudah masuk ke materi pemeriksaan. Ada satu yang ditanya. Pas soal dua alat bukti tadi apa aja dokumen kan sebelumnya sudah memeriksa juga ya? Kalau yang mana? Oke, satu lagi lagi. Satu yang ditanya. Tangannya Pak, bagaimana Pak? Satu. Dua pertanyaannya semua ya. Soal pencegahannya bagaimana Pak? Dari mana Pak? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat.
saya mau tanyakan soal pencekalannya, apakah ada pencekalan dari Kejari terkait penetapan dua tersangka ini. Terima kasih. Mas, kalau diulang, apakah ada pencekalan dari Kejari terkait penetapan dua tersangka terhadap penetapan dua tersangka ini? Oke, yang kedua. Pertanyaannya mewakili teman-teman kita. Saya dari Lampung. Pertanyaannya, apakah kepala daerah memiliki wali kota Bandung akan bisa terkait dengan ini? Dari mana Mas? Ya Pak, saya Ajis Pak dari IDN Times Pak. Pak, saya hendak menanyakan, ini kan awalnya kan jual beli jabatan ya Pak. Kemudian pas awal kan Bapak bahwa ini kasusnya berkaitan dengan jual beli jabatan ya Pak. Dan ada dua alat bukti Pak. Kemudian proses pendalaman sekarang jadi berubah Pak. Nah ini kenapa bisa berubah Pak? Kemudian dua alat bukti yang sekarang diambil itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Misalkan tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas beberapa pertanyaan kembali dari rekan-rekan ya. Yang pertama terkait dengan proses cekal, tentunya kita pasti untuk melakukan pencekalan ya dalam proses. Kedua terkait dengan apakah ini berubah ya di dalam dan perkara ini kita tidak menyebutkan spesifik ya sebelumnya apakah itu jual beli jabatan dan lain-lain. Penyidikan ini adalah terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan Kota Bandung seperti itu. Itu ya tidak ada kemungkinan dalam perubahan jika ada terkait dengan yang disebutkan tadi dan seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan wali kota ya. Bahwasanya penyidik di sini bekerja sangat profesional ya. Sampai saat ini penyidik belum memandang ada urgensi untuk meminta keterangan pada wali kota berdasarkan alat bukti yang sudah ada. Tapi kedepannya apabila memang alat bukti yang ada yang kita miliki kedepannya cukup urgensi untuk meminta keterangan yang bersangkutan, siapapun itu pasti akan kita minta keterangan menjadi saksi seperti itu. Terima kasih. Oh iya, alat terkait dengan alat bukti kita sesuai dengan pasal 184 ya, ada keterangan saksi, kemudian di situ ada ahli, kemudian juga ada petunjuk dan barang bukti dokumen elektronik dan lain-lain seperti itu. Ya. Oke. Di sini saya juga menyampaikan pamit kepada teman semua. Dalam sedekah saya akan segera tugas di Sumut. Mohon doa ya. Selamat. Sukses Pak. Apa yang Anda lakukan semata-mata demi Kota Bandung yang jauh lebih baik. Kembali lagi ke Jawa Barat. Mohon dukungan kepada tim ini sekalian, adik-adik saya ini. Mohon didukung, mohon supporting, mohon kawal. Kemudian dipastikan perkara ini akan tetap dilanjutkan oleh pengganti saya. Amin. Dipastikan akan dilanjutkan oleh pengganti saya. Beliau senior saya. Kebetulan saya menggantikan beliau waktu Kasbidum Bandung 12 tahun yang lalu. Jadi lebih senior, jam terbang lebih tinggi. Kemudian beliau mantan khusus Papua Barat, mantan Ketua Mundur juga, yang pasti lebih tinggi, lebih profesional mungkin, lebih pengalaman, insya Allah ya. Kemudian mohon dibantu pengganti saya untuk lanjutkan ini, supporting teman-teman saya ini, tim penyidik hingga perkara ini sampai ke pengadilan. Seperti itu dipastikan tidak akan berhenti, lanjut terus. Demikian dari saya, sekian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.